rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan proses desain dari kolom distilasi multikomponen. Kita akan lanjut ke step perancangan dari tray. Jadi silakan buka Excel-nya, kita akan melanjutkan perancangan atau penentuan dimensi kolom distilasi multikomponen dari latihan soal sebelumnya. Baik, sesuai judul dari video, kita akan melakukan perancangan tray kolom distilasi multikomponen. Namun sebelumnya, kita akan menghitung terlebih dahulu luas penampang lintang menara dan juga diameter menaranya. Jadi di video sebelumnya, kalian itu sudah menghitung sampai luas area neto, yaitu AN. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menentukan luas penampang lintang menara atau step M. Simbolnya adalah AC. Jadi di sini kita akan menghitung AC top dan AC bottom. Caranya adalah AN dibagi 0,88. Maka kalau menghitung AC top, gunakanlah AN top. Untuk menghitung AC bottom, gunakanlah AN bottom. Satuannya adalah meter kuadrat karena luas penampang. Kemudian di step N, kamu diminta mencari diameter menaranya. Jadi di sini sudah ada luasnya. Kemudian silakan dicari diameternya dari AC ya. Lalu akan ada DC top. Jadi diameter menara diberi simbol DC, DC top dan DC bottom. Setelah step M selesai, kita akan lanjut ke step O, yaitu perancangan tray. Di sini kamu diminta menuliskan terlebih dahulu data diameter menara atau DC. Sebelumnya sudah kalian hitung, namun DC kalian kan ada dua ya, ada DC top dan ada DC bottom. Pilihlah nilai DC yang paling kecil ya. Di sini saya beri keterangan, pilihlah nilai DC yang paling kecil. Misal yang paling kecil DC bottom, maka nanti gunakanlah sama dengan, lalu kamu sama dengankan nilai DC bottom. Kalau DC bottomnya bernilai paling kecil. Kemudian kamu bisa mengkopikan nilai AC-nya. Jadi kalau DC bottom yang kecil, maka AC yang digunakan adalah AC bottom. Kamu kemudian bisa menghitung AD atau luas daun kamar. Caranya adalah AD sama dengan 0,12 dikali AC. AC-nya yang ada di sini ya. Kemudian luas neto atau AN bisa dicari dari AC dikurangi AD. AC-nya ini, AD-nya yang ini. Carilah luas aktif atau AA dengan cara AC dikurangi 2AD. Lalu carilah luas hole, yaitu AH, dengan cara 0,1 dikali AA. Sehingga nanti semua data di sini itu sudah terisi angka. Kemudian kamu akan bisa mencari berapakah LW per DC-nya. LW itu adalah panjang weir ya. DC-nya sudah kamu ketahui, yaitu diameter menara. Grafiknya yang mana? Grafiknya yang ini ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Di buku Carlson figur 1131. Oke, sekarang bagaimana caranya menentukan LW per DC? Jadi di grafik 1131 ini, sumbu X-nya adalah LW per DC yang kita cari, nilainya 0,6 sampai 0,9. Sumbu Y-nya itu adalah AD per AC dikali 100%. Jadi dalam satuan persen. Kemudian di dalam grafik itu ada garis lengkung. Cara mendapatkan LW per DC adalah kamu sudah punya nilai AD, sudah punya nilai AC. Silakan dibagi, dikalikan 100%. Misalnya AD per AC-mu adalah 15%, maka nanti di sumbu Y cari angka 15, tarik ke kanan secara horizontal sampai bertemu garis lengkung, kemudian perpotongan antara garis 15 dan garis lengkung ini tarik ke bawah secara vertikal untuk membaca nilai LW per DC. Nilai LW per DC yang sudah kalian dapatkan bisa kalian tuliskan di sel bagian LW per DC.
Sel ini memuat apa? Kamu bisa menghitung AD per AC dikali 100% di sel ini ya. Kemudian setelah LW per DC-nya ketemu, kamu bisa mencari LW-nya atau panjang wir-nya. Rasionya sudah ada, DC-nya sudah ada, tinggal dikali, langsung ketemu dalam satuan meter. Kemudian di sini untuk tinggi wir-nya atau HW, itu saya pakai data asumsi dari Carlson, jadi langsung saja saya ambil 0,1 meter. Nanti kalian bisa cek di buku Carlson, di sana ada data asumsi untuk tinggi wir. Dan juga trace spacing yang kita gunakan untuk mencari K1, saya tuliskan kembali di sini 0,3 meter. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengetahui LW-nya, kita akan mencari berapakah derajat T-nya. Menggunakan grafik lagi, kalau tadi 1131, sekarang grafik 1132, nanti kalian akan bertemu bentuk grafik seperti ini. Sumbu X-nya adalah LW per DC yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kemudian sumbu Y bagian kiri itu adalah LH per DC, sedangkan sumbu Y bagian kanan itu adalah theta. Jadi, kamu tuliskan lagi saja di sini LW per DC-nya berapa. Misal 0,8 atau kamu gunakan saja sama dengan ya. Kamu sama dengankan sel yang tadi memuat angka LW per DC. Kemudian caranya untuk mencari theta adalah misalnya LW per DC-mu itu 0,8, jadi garis ini ya. Kita akan mencari theta terlebih dahulu. Tetanya ada di sumbu Y bagian kanan. Maka dari angka 0,8 tarik secara vertikal ke atas sampai bertemu garis lengkung paling atas untuk membaca theta. Kemudian titik pertemuan garis 0,8 dan lengkung paling atas kamu tarik secara horizontal ke kanan untuk membaca nilai theta. Silakan tuliskan tetanya di sini. Lalu, kamu bisa mencari berapakah derajat T-nya dengan cara 180 derajat dikurangi theta yang kamu dapatkan. Kemudian, kita akan mencari LH, H itu adalah hole, berarti panjang hole-nya, dengan cara mencari rasio LH per DC dulu. LH per DC ada di sumbu Y bagian kiri, maka dari 0,8 tarik ke atas sampai ketemu garis lengkung yang kedua. Ini ya, titik perpotongan tersebut tarik garis ke kiri, bawa ke kiri sampai ketemu sumbu Y. Kamu akan bisa mendapatkan nilai LH per DC. Tuliskan di sini LH per DC-nya, lalu silakan cari berapakah LH-nya. Jangan lupa kamu sudah punya nilai DC di bagian atas, sehingga kamu bisa mencari nilai LH. Lalu kita akan lanjut mencari panjang rata-rata unperforated edge strips atau LAV. Karena panjang, maka satuannya meter bisa dicari dari alfa yang sudah kamu cari dibagi 180 dikali pi dikali DC dikurangi 0,05. Lalu silakan dicari luasnya atau AUP, satuannya adalah meter kuadrat, caranya adalah 0,05 dikali LAV. 0,05 di sini punya satuan meter. Sehingga meter dikali meter, maka nanti satuannya meter kuadrat. Lalu kamu juga bisa mencari luas calming zone atau ACZ. Nanti silakan dicari ya di buku Carlson, calming zone itu apa. Karena luas satuannya juga meter kuadrat, cara mencarinya adalah 2HW dikali LW min 2HW. Kemudian silakan dicari luas total tersedia untuk perforasi atau AP, satuannya juga meter kuadrat. Caranya adalah AP sama dengan AA dikurangi dalam tanda kurung AUP ditambah ACZ. Semua simbol di rumus sudah kalian dapatkan angkanya, sehingga nanti tinggal klik-klik saja.
Lalu setelah AP diketahui, silakan mencari AH per AP. AH ada di bagian atas ya. Silakan nanti sama dengan klik sel AH dibagi AP. AP yang ini ya. Lalu carilah LP per DH. P di sini adalah pitch. LP per DH bisa dicari dengan cara 1 dibagi akar dari AH dibagi AP kali 0,9 ya. Ini kamu kalikan dulu, kamu bagi, baru di akar kuadrat. Kemudian kita akan mencari dimensi dari whole pitch-nya atau LP. Di sini DH-nya sudah ada, kamu tinggal mencari LP. DH-nya saya menggunakan data asumsi dari Carlson yaitu 0,05 dengan satuan meter. Karena DH udah ada, LP per DH rasionya sudah ada, kamu bisa menghitung LP. Satuannya dalam meter. Lalu dari diameter ini hitunglah luas lubangnya. Luasnya menggunakan PR kuadrat ya. Kemudian setelah kamu mendapatkan luas untuk satu lubang, kamu bisa mencari berapakah jumlah lubang dalam tray. Jadi di tray kemarin penjelasan saya ada lubang-lubangnya ya. Kita sudah bisa mendapatkan luas satu lubang. Kemudian setelah dapat luas satu lubang, kita mencari berapakah jumlah lubang dalam satu tray. Caranya adalah luas whole kamu bagi dengan luas satu lubang. Setelah jumlah lubang sudah kamu dapatkan, kamu bisa mencari tebal kolom serta dimensi tutup. Jadi tebal silinder, tebal tutup atas, tebal tutup bawah, kemudian berapakah tinggi tutup atas dan tinggi tutup bawah menggunakan rumus di perancangan alat 1. Itu sebagai step P, yaitu step terakhir dalam menentukan dimensi kolom distilasi multi komponen.